Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini untuk sedikit berbagi apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslimah ketika ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ternyata tugas terpenting yang harus kita lakukan ya sebelum yang lain, memastikan arah tujuan yang kita tuju itu benar. Arah yang kita tuju itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ketika kita bisa memastikan arah yang kita tuju itu sesuai dengan apa yang Allah ridhai, maka kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Ini yang harus kita pegang, teman-teman. Karena sesungguhnya hidupnya kita di dunia ini tidak lain adalah untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita dihidupkan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tujuan yang sangat-sangat mulia. Jangan sampai ketika nanti sudah di akhir sesi ya kehidupan kita, baru kita tersadarkan ternyata banyak juga hal yang sia-sia yang kita kejar habis-habisan, yang kita kejar mati-matian, dan itu semuanya ternyata tidak membuat akhirnya Allah ridho kepada kita. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana bakti kita sebagai seorang muslimah, begitu pula suami kita sebagai seorang anak dari kedua orang tuanya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa ternyata yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu sesungguhnya adalah perintah dari Rabb kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kita telah memerintahkan agar kita itu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita berbuat baik kepada ibu bapak kita. Subhanallah. Kemudian Allah juga mengingatkan kita di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan subhanallah, ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita bukan hanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Nabi kita Muhammad SAW juga berpesan. Beliau berpesan di dalam hadis-hadis beliau, di antaranya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, salat di awal waktu. Subhanallah, ibu-ibu, Ibnu Mas'ud tidak lantas puas dengan jawaban Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya lagi, summa ai. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah amalan yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Lihat teman-teman, ternyata Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang beliau senantiasa menginginkan kebaikan. Dan beliau menginginkan amalan yang terbaik yang ingin beliau lakukan di dunia ini. Karena kita tahu yang namanya kehidupan dunia ini hanya sekali ya di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya kesempatan itu tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terkadang untuk kedua kalinya. Maka Ibnu Mas'ud, beliau ingin mengerjakan amalan yang terbaik yang beliau persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan ternyata amalan yang terbaik itu teman-teman adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanallah. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jikalau saat ini kita masih diberikan orang tua, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sesungguhnya orang tua kita itu adalah tempat di mana kita bisa meraih ridho Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Bahkan ketika kita berkesempatan untuk bisa memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lansia, jangan biarkan kesempatan itu terlewatkan begitu saja dengan tidak berbakti kepada mereka. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau, raghima anf, thumma raghima anf. Qila man ya Rasulullah. Kata beliau, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Beliau mengatakan ini 3 kali. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang Anda maksud? Kata Rasulullah, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh hina, kata Rasulullah SAW, seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia telah durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak bisa menjaga kedua orang tuanya, tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang utama, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka bersyukurlah kepada Allah, Zat yang maha memberikan kesempatan untuk kita bisa mengerjakan amalan yang paling utama. Bagaimana ketika posisi kita adalah sebagai seorang istri? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudariku, adalah mencari keridhaan Allah, kemudian mencari keridhaan suami kita, baru kemudian setelahnya mencari keridhaan orang tua kita. Jadi dahulukan keridhaan suami dulu, baru kemudian keridhaan orang tua kita. Dan jangan lupa, ketika posisi kita menjadi seorang istri saat ini, maka ajak suami kita untuk mencari ridhonya orang tuanya. Ajak suami kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau posisi kita saat ini menjadi seorang anak, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Berbaktilah kepada orang tua kita semuanya. Karena sesungguhnya baktinya kita kepada mereka, kepada orang tua kita adalah bagian dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, sesungguhnya ridha Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Beliau bersabda, berpesan kepada kita, kata beliau, ridhar Rabb fi ridhal walid wa sakhtur Rabb fi sakhtil walid. Subhanallah. Kalau kita di dunia ini pengen mencari ridhonya Allah, perhatikan bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana sikap suami kita kepada kedua orang tuanya. Karena jika orang tuanya ridho, jika orang tuanya memberikan doa-doanya yang terbaik untuk anaknya, maka Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Ya subhanallah. Jangan sampai kita menjadi istri yang justru misalnya bersaing dengan mertua kita. Jangan sampai kita menjadi istri yang justru secara tidak sadar malah memerintahkan suami kita untuk mendurhakai kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita ajak bersama-sama agar diri kita dan suami kita semuanya berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya yakin ibu-ibu, kalau kita ini menjadi seorang istri yang sayang kepada ibu mertua kita, kepada bapak mertua kita, maka semakin bertambah rasa cinta suami kita kepada diri kita. Tapi sebaliknya, ketika misalnya justru kita tidak bisa menjadi menantu yang baik, atau misalnya kita mengatakan bahwa ternyata suami kita adalah orang yang harus mendahulukan kita terlebih dahulu, itu malah justru akan menimbulkan berbagai macam masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Subhanallah. Sekali lagi, carilah ridho Allah dengan mencari ridhonya orang tua kita. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang mana Rasulullah SAW pernah menegaskan, subhanallah, dan ini di antara yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, bertawassul dengan amal saleh. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kita melakukan sebuah amal salih, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal salih yang telah kita lakukan. Ada sebuah cerita di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada suatu hari ada 3 orang dari umat sebelum
Nabi Muhammad SAW diutus ya, mereka 3 orang ini berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Kemudian ketika mereka sedang beristirahat, ibu-ibu, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Maka ketiga orang tersebut dibuat terkejut dan mereka mengatakan, bagaimana kita akan lari dari gua ini? Bagaimana kita akan keluar dari gua ini sedangkan batu yang besar itu menutupi mulut gua? Maka mereka sepakat untuk mengingat-ingat kembali amal solih apa yang telah mereka lakukan dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk membukakan mulut gua tersebut. Subhanallah teman-teman, di antara amal solih yang dilakukan dari ketiga orang ini adalah ketika mereka atau ketika salah seorang di antara mereka itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dia mengatakan bahwasanya suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar, dan ternyata setelah pulang ke rumah ia mendapati orang tuanya sudah tertidur, dan orang ini, pemuda ini, ternyata sebelum pulang ke rumah dia berusaha untuk memerah susu dulu yang akan ia berikan kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, maka kata si pemuda ini, susu ini tetap aku pegang ya sampai orang tuanya bangun. Ya subhanallah. Dan ini membuat Allah ridha kepadanya. Subhanallah. Dan Allah bukakan pintu gua itu bergeser sedikit. Allahu Akbar. Berarti teman-teman, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, artinya Allah melepaskan kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh kita. Allah memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup yang mungkin membuat kita merasa hidup ini menjadi berat. Yakinlah wahai saudariku, sesungguhnya setiap diri kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berada di ujiannya masing-masing. Dan dari ujian itu Allah inginkan dari kita, apakah kita termasuk orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita ternyata menjadi seseorang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwa sesungguhnya semua permasalahan di dunia ini ada solusinya. Di antara solusi yang Allah tawarkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mendapati di kehidupan dunia ini teman-teman sebuah masalah, maka jangan pernah fokus dalam masalahnya. Karena kalau kita fokus di dalam masalahnya, semakin rumit masalah kita. Tapi fokuslah kepada Allah, Zat yang maha memberikan masalah. Kalau kita fokus kepada Allah, maka Allah akan kelarkan semua masalah kita. Dan di antara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, agar semua masalah di dalam kehidupan kita ini ada jalan keluarnya, adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa di antara kita, wahai saudariku, yang sering menyambung tali silaturahim dengan orang tua kita, dan yang namanya menyambung tali silaturahim itu bukan hanya sebatas misalnya nih ya, mengunjungi atau langsung berjumpa dengan orang tua kita. Saya tahu ibu-ibu saat ini berada di sebuah tempat yang sangat jauh mungkin ya dari kedua orang tuanya. Ibu-ibu di Denver, orang tuanya di Indonesia misalnya. Maka cara silaturahimnya kita ibu-ibu bisa dengan memberikan kabar kepada orang tua kita. Misalnya tiap hari fokuskan. Karena kalau sempatkan berarti pas sempat aja. Fokuskan ada waktu untuk menelpon kedua orang tua kita yang berada di Indonesia. Kan kita bisa sekarang video callan ya kan. Dan ajak anak-anak kita untuk mengenal kakek neneknya. Subhanallah, orang tua kita itu subhanallah tidak menginginkan harta dari kita sebagai anaknya. Yang mereka inginkan adalah bisa melihat anak cucunya bahagia. Yang mereka inginkan adalah doa dari diri kita masing-masing. Yang mereka inginkan adalah bisa berjumpa walaupun hanya lewat video call. Subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan. Karena barang siapa yang ia di dunia ini menyambungkan tali silaturahim, dan tali silaturahim ini teman-teman adalah yang memiliki hubungan kerabat, hubungan darah dengan kita. Jadi kalau misalnya kita menelpon paman kita, artinya kita sedang silaturahim. Atau kita mengunjungi
bibi kita, artinya kita sedang bersilaturahim. Tapi ketika kita sedang mengunjungi kawan kita, bukan silaturahim namanya, artinya berkunjung. Ya, jadi bisa dibedakan ya, silaturahim itu yang memiliki hubungan karib kerabat ataupun hubungan darah. Ya, itu namanya silaturahim. Dan barang siapa yang ia senantiasa gemar untuk bersilaturahmi atau bersilaturahim, maka akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Nah, ini dia, Bu, solusi dari apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Saya yakin kadang ada hamba Allah itu yang diuji dengan rizki, yang diuji dengan usia. Maka di antara jalan keluar yang Rasulullah SAW sebutkan adalah menyambungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Maka niscaya Allah akan berikan kepadanya usia yang barakah. Maka niscaya Allah akan berikan kepadanya rizki yang barakah. Ya, subhanallah. Yang terakhir, teman-teman, ternyata setiap hamba Allah yang ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ternyata Allah akan balas kebaikan yang pernah ia lakukan kepada kedua orang tuanya dengan surga nanti kelak di akhirat. Dan surga adalah tempat cita-cita kita kelak nanti ketika kita berada di akhirat. Tidak ada cita-cita yang paling mulia untuk bisa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan kita tinggalkan, ibu-ibu. Tidak ada yang bisa kita bawa dari dunia ini kecuali amal salih, dan harapan kita kelak adalah bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah sebelum kelak kita menyesal karena sedikit perbekalan kita untuk berjalan di negeri akhirat yang begitu panjang. Berbekallah sebelum nanti akan ada sebuah hari di mana kaki ini hanya bisa berjalan ke surga atau ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah berada di jalan yang Allah ridhai, dan semoga kita kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk birrul walidainnya kita, di antara bentuk cintanya kita kepada kedua orang tua kita, teman-teman, adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah bergaul dengan kedua orang tua kita dengan cara yang terbaik. Ya, subhanallah. Jadi, subhanallah, ini di antara baktinya kita kepada kedua orang tua kita, di antaranya adalah kita bisa bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Lihat, teman-teman, kalau misalnya nih, kita melihat contohnya, orang tua kita itu menyenangi sesuatu. Misalnya, kita tahu, kita pasti paham tuh kegemaran apa dari orang tua kita masing-masing. Maka, kita sebagai seorang anak itu harusnya lebih peka dengan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Subhanallah, kadang orang tua itu mereka tidak langsung berbicara kepada kita, pengen umroh misalnya, pengen haji misalnya. Tapi terkadang mereka itu berbicara kepada kita misalnya dengan sesuatu yang kita lihat sepertinya ibu tuh suka kalau kita umrohkan. Contoh begini, teman-teman, kita lagi ngobrol nih dengan orang tua kita, tiba-tiba orang tua kita bilang begini, "Nak, kemarin alhamdulillah ibu seneng tetangga bisa pergi umroh," gitu ya. Dan ketika dia pulang, dia cerita kalau ketika di Mekah itu bisa melihat Ka'bah. Ketika di Mekah, dia menangis sejadi-jadinya, berdoa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita sebagai seorang anak harus memiliki sebuah cita-cita bahwa suatu hari kelak, ya Allah, mampukan kami untuk bisa mengumrahkan kedua orang tua kami, dan Allah zat yang maha memampukan. Saya punya cerita yang terjadi saat ini ya, dan ini adalah kisah nyata dari seorang anak yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Jadi kami mengenal pemuda tersebut sebelum beliau menikah. Pemuda itu ada di Yogyakarta. Pemuda itu, ibu-ibu, beliau sangat patuh sekali kepada ibunya terutama.
Beliau ketika harus bergaul dengan kedua orang tuanya, beliau senantiasa hormat, patuh ya kepada kedua orang tuanya. Di antara amal solih yang beliau lakukan setiap hari, mendengarkan cerita dari ibunya sebelum tidur. Jadi pemuda ini, dia itu kalau mau tidur harus dengerin cerita emaknya. Emaknya nggak bisa tidur kalau sebelum cerita kepada putra tercintanya ini. Jadi beliau kalau mau tidur tuh mesti datengin emaknya, "Mak, mau cerita apa?" gitu ya. Emaknya cerita. Dan itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah ibu-ibu, saya akan ceritakan kepada ibu-ibu kondisi rumah pemuda ini, yang mana rumahnya sangat-sangat kecil. Untuk bisa menampung 3 orang di rumah tersebut tidak bisa. Rumah itu terlalu kecil dan hanya bisa menampung 2 orang saja. Ya, akhirnya si pemuda ini dia merelakan dirinya untuk tidur di sebuah masjid di dekat rumahnya. Subhanallah. Dan subhanallah ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah pemuda ini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan jodoh untuknya ya, menikah. Setelah menikah ya Masya Allah tabarakar rahman, beliau punya bisnis. Ibu-ibu jangan kira bisnisnya itu bisnis seperti bisnis properti atau bisnis yang wow gitu ya. Tidak. Beliau hanya punya bisnis sebuah produk di mana subhanallah produk itu ternyata Allah lariskan di pasaran. Allahu Akbar. Dari situ subhanallah beliau dari keuntungan bisnis tersebut memang beliau sudah niatkan untuk bisa mengumrohkan kedua orang tuanya dan kedua mertuanya. Allahu Akbar. Allah ijabah doanya. Allah berikan kesempatan kepada pemuda ini. Insya Allah sebentar lagi beliau sudah mendaftar ya dengan travel kami. Itu beliau, istrinya, putranya yang masih kecil, ayahnya beliau, ibunya beliau, mertuanya beliau, ibu bapak mertuanya, semua akan beliau umrahkan. Allahu Akbar. Inilah hasil dari berbakti kepada orang tuanya. Allah. Dan subhanallah ibu-ibu, sungguh tidak ada laki-laki yang sukses di dunia ini kecuali laki-laki itu pasti dia menjadi orang yang sangat baik kepada kedua orang tuanya. Laki-laki ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihatlah, ibu akan menemukan keunikan-keunikan, keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan bagi kita semuanya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua kita? Jaga lisan kita, berkata yang baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti kita agar jangan keluar dari dalam diri kita hanya perkataan saja kepada kedua orang tua kita. Bahkan jangan sampai kita membentak kedua orang tua kita, karena sesungguhnya berkata yang baik itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai seorang wanita terkadang lebih cepat berucap sebelum berbuat. Subhanallah. Dan banyak sekali dosa-dosa diri kita sebagai seorang wanita yang keluar dari lisan kita. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jika kita tidak mampu berkata baik kepada kedua orang tua kita, lebih baik kita diam, dan itu lebih selamat. Coba pilah dan pilih kata-kata yang terbaik ketika kita harus berkomunikasi dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita misalnya ingin didengarkan oleh kita, maka jadilah pendengar yang baik. Ketika orang tua kita menginginkan sesuatu dari kita, sebuah perkataan yang baik, maka berkatalah dengan cara yang baik. Jangan menyakitkan hati kedua orang tua kita dengan lisan kita. Jangan pula kita meninggikan suara kita di hadapan mereka, karena sesungguhnya kita lahir dulu dari rahim mereka dalam kondisi kita tidak bisa berbicara. Dan saat ini Allah menjadikan orang tua kita lemah, dan kita Allah jadikan menjadi seorang yang kuat. Tapi bukan berarti ketika Allah berikan kekuatan kepada kita, kita bisa berbicara secara seenaknya kepada kedua orang tua kita. Tetap rendahkan hati kita kepada kedua orang tua kita. Apapun jabatan yang saat ini Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, sungguh kita seperti anak kecil di hadapan orang tua kita. Jadilah seperti seorang anak yang senantiasa tunduk dan patuh kepada kedua orang tua kita selagi
orang tua kita tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang bisa kita lakukan dari berbakti kepada kedua orang tua kita, teman-teman, adalah memberikan apa yang kita miliki. Nah, ini dia penting banget ya. Jadi tadi ketika kita sudah bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, jaga lisan ya, apa yang kita punya itu kita berikan. Apa yang kita miliki kita berikan. Karena sesungguhnya harta kita itu adalah hartanya orang tua kita. Sungguh, apakah kita tidak mengingat dulu ketika kita di masa kecil, orang tua kita punya harta. Orang tua kita lebih mendahulukan kita. Terkadang mereka harus berbohong. Ketika ada satu piring nasi di meja makan, ia mengatakan, "Nak, makanlah nak, ibu sudah makan. Ayah sudah makan. Tinggal engkau yang belum makan." Padahal sebenarnya mereka belum makan. Mereka berani mengorbankan harta mereka untuk kita sebagai anaknya. Dan terkadang mereka harus pinjam ke sana kemari kepada tetangganya untuk bisa membayar SPP sekolah kita. Dan mereka senantiasa mendahulukan kita dalam segala apapun yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Saatnya kita membahagiakan kedua orang tua kita. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan apa yang Allah titipkan kepada diri kita, dan kita berikan kepada kedua orang tua kita, kemudian kedua orang tua kita berbahagia, maka itu cukup Allah ridho kepada kita. Dan janganlah sekali-kali kita merasa bahwa ketika orang tua kita akhirnya sampai misalnya meminta sesuatu kepada kita, kemudian kita tidak mau memberikannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Di mana letak hati yang lembut, di mana letak karim, kemuliaan yang Allah berikan. Dengan kita memberikan harta kita kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan berikan dengan yang lebih banyak lagi. Tidak ada ceritanya seorang anak yang dia sangat-sangat karim, sangat-sangat dermawan kepada kedua orang tuanya, kemudian Allah fakirkan. Tidak ada ceritanya di dunia ini, ibu-ibu, yang mana ketika ada anak yang dia memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya, dia semakin miskin. Tidak ada. Yang ada ceritanya adalah setiap anak yang dia memberikan apa yang ia miliki untuk kedua orang tuanya, maka Allah akan kayakan dari arah yang tidak terduga. Allah akan jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah akan jadikan anak keturunannya, anak-anak yang berbakti kepadanya. Allah akan jadikan waktunya barakah. Allah akan jadikan amalannya diterima di sisinya. Subhanallah. Dan itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berikan apa yang kita miliki untuk kedua orang tua kita. Ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ya adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah tiada. Betul. Di sini ada doa-doa terbaik. Doa-doa terbaik ini bisa kita senantiasa panjatkan kepada Allah di waktu orang tua kita masih hidup ataupun ketika mereka telah tiada. Kita bisa memperbanyak sebuah doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah diriku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku menyayangiku di waktu kecil. Subhanallah. Jadi doa yang terbaik yang kita berikan kepada kedua orang tua kita bisa kita lakukan baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah tiada. Dan subhanallah, Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa yang namanya amalan seseorang itu akan terputus ketika sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ada 3 amalan yang tetap akan Allah berikan pahalanya walaupun jasadnya sudah terbujur kaku di kubur. Dari 3 amalan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah doanya seorang anak yang solih bagi kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri kita semuanya. Teruslah
kita memanjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kedua orang tua kita, agar orang tua kita diberikan kesehatan, agar orang tua kita diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat, agar orang tua kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah, agar orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua, ibu, dia berkata kata atau kata cis misalnya. Kan banyak nih anak-anak zaman sekarang yang mana mereka sudah kenal dengan gadget, yang mana mereka sudah kenal dengan dunia maya. Kadang kalau orang tuanya berbicara, dia ternyata lebih besar lagi suaranya. Dia ternyata berusaha untuk menghindar berbicara dengan orang tuanya, lebih asik dengan HP-nya, lebih asik dengan dunia mayanya. Ya, bahkan anak-anak zaman sekarang itu banyak yang sudah berani berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Ya subhanallah. Padahal perkataan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Baik, yang kedua, tidak memenuhi panggilannya atau mengabaikan panggilannya. Dan ini juga terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Banyak anak-anak itu yang asik dengan dunianya masing-masing. Ketika orang tuanya memanggil, "Nak, kemarilah," dia asik dengan gamesnya. Dia asik dengan tontonan di YouTube-nya. Subhanallah. Padahal yang namanya memenuhi panggilan orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan harus lebih didahulukan daripada sholat sunnah itu sendiri. Dulu ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutnya seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Jadi Juraij ini, ibu-ibu, waktu itu sedang sholat sunnah dan ibunya memanggilnya, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai anakku Juraij." Maka Juraij ternyata lebih mementingkan sholat sunnahnya. Panggilan kedua diabaikan oleh Juraij. Panggilan ketiga ibunya diabaikan juga oleh Juraij. Juraij lebih senang untuk sholat sunnah karena dia adalah seorang ahli ibadah. Dan akhirnya ibunya mendoakan ya untuk Juraij ini bahwa tidaklah Juraij meninggal dunia kecuali dia harus berhadapan dengan para pelacur. Ya, subhanallah, doanya ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu ada pelacur yang dia berzina dengan seorang penggembala, dan lahirlah seorang anak dari si pelacur ini, dan pelacur ini berusaha untuk memfitnah Juraij. Datang ke seorang raja di masanya dan mengatakan kepada raja tersebut, "Wahai raja, ini adalah anaknya Juraij ya. Saya telah berzina," kata si pelacur ini, "dengan Juraij." Si raja pun tidak berusaha untuk bertabayun, tidak berusaha untuk mendengarkan penjelasan Juraij. Raja terus memerintahkan kepada prajuritnya untuk merubuhkan ya tempat peribadatan Juraij. Nah, setelah prajuritnya itu merobohkan tempat peribadatan Juraij dan memanggil Juraij ke hadapan raja, maka Juraij pun terkejut ketika dia mendengar pengakuan ibu ini. Dan Juraij akhirnya bertanya kepada bayi yang ada di pangkuan ibu tersebut. Maka bayi itu Allah izinkan untuk bisa berbicara, dan bayi itu mengatakan bahwasanya dia adalah anaknya seorang penggembala, bukan anaknya Juraij. Jadi ada dua bayi, ibu-ibu, di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berbicara. Yang pertama bayinya si perempuan penggembala ini, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi waktu kecil sudah bisa berbicara. Subhanallah teman-teman, Juraij pun tersenyum. Dia tahu kalau doanya ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah dia meninggal dunia kecuali harus berjumpa dengan seorang pelacur ya. Dan itu doa ibunya karena ibunya kesal. Dia memanggil Juraij tapi Juraij tidak kemudian memenuhi panggilannya. Maka hati-hati nih kepada anak-anak ya, kepada kita semuanya, apabila orang tua kita memanggil, kita posisinya sedang sholat sunnah bukan sholat wajib, maka kita dahulukan orang tua kita terlebih dahulu. Dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita mau berbakti kepada kita, sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Dan ini seharusnya menjadi kewajiban tugas kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah, mengajarkan kepada anak-anak bagaimana hendaklah berbuat baik dan jangan menjadi anak yang durhaka. Baik, kemudian di antara bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita adalah malu mengakui kedua orang tua kita. Subhanallah ibu-ibu ya,
luar biasa. Ada anak-anak itu zaman sekarang yang dia ternyata malu untuk mengakui kedua orang tuanya. Misalnya orang tuanya adalah orang tua yang berasal dari desa misalnya. Ya, yang penampilannya mungkin penampilan deso. Sedangkan anaknya mungkin sudah biasa bergaul dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi misalnya ya. Dan dia malu untuk mengakui ini kedua orang tuanya. Dia misalnya menyewa orang dan mengaku bahwa orang yang telah ia sewa itu disuruh mengaku sebagai kedua orang tuanya misalnya, subhanallah. Ada orang-orang yang demikian. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi orang tua kita, tetap mereka adalah orang tua kita, yang mana ibu kita adalah yang melahirkan diri kita ke dunia. Orang tua kita adalah kebanggaan diri kita masing-masing. Apapun kondisinya, tetap kita harus mengakui bahwa itu adalah orang tua kita yang Allah berikan kepada kita. Terimalah setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, karena ketika kita ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Baik, kemudian di antara bentuk kedurhakaan seorang anak pada kedua orang tua, ini terutama bagi laki-laki, adalah lebih mencintai istrinya. Masya Allah. Dan ini banyak ya kejadian laki-laki yang takut dengan istri, lebih mendominasi ya. Nah, laki-laki ketika dia sudah menikah, maka tetap menjadi kewajiban baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendahulukan kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan ini menjadi PR bagi siapapun laki-laki yang dia telah menikah. Seharusnya tetap orang tuanya menjadi prioritas pertamanya. Dan PR untuk kita sebagai seorang istri, seharusnya kita lebih mampu untuk memotivasi suami kita menjadi laki-laki yang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendahulukan mereka walaupun mereka sudah menikah dengan kita masing-masing. Karena kan kita menikah dengan suami kita dalam keadaan sudah matang. Kita menikah dengan suami kita dalam keadaan suami kita sudah siap, tuh kan? Siapa yang membesarkan suami kita kalau bukan kedua orang tuanya? Siapa pula yang menyekolahkan suami kita kalau bukan kedua orang tuanya? Ya, subhanallah, tidak ada orang tua yang memiliki seorang anak laki-laki tidak bersedih manakala mereka harus melepaskan putra kesayangannya untuk suami kita masing-masing, ya kan? Maka yuk mulai bahagiakan mertua kita agar Allah ridha kepada kita dan jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa memuliakan kedua orang tua dari suami kita masing-masing. Baik, kemudian di antara bentuk durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua, subhanallah ya ibu-ibu, jangan sampai waliyadzubillah kita menjadi seorang yang suka memerintah orang tua kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya menemukan sebuah kasus di mana ada seorang anak yang dia bekerja. Ya, jadi suami istri itu bekerja. Saya menemukan kasus ini di Indonesia ibu-ibu. Dan ia panggil kedua orang tuanya dari desa datang ke rumahnya, ya subhanallah, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai yang mong-mong anak-anak ya. Kalau babysitter kayaknya kurang sopan ya. Jadi orang tuanya itu didatangkan memang dari desa agar bisa mong-mong cucunya, agar bisa mengasuh cucunya, agar bisa membersihkan rumahnya ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Cukup saudariku, biarkan orang tua kita lelah dalam mendidik kita, dalam membesarkan kita. Jangan bebani orang tua kita di masa tuanya untuk mong-mong cucu kita. Karena kadang banyak kasus kalau anak-anak diasuh oleh orang tua kita itu terjadi pola yang berbeda di dalam pengasuhan. Ya, biarkan orang tua kita di masa tuanya mereka berbahagia untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan fasilitas-fasilitas ibadah yang terbaik untuk mereka di masa tua mereka. Biarkan kehidupan mereka jalani dengan kehidupan yang lebih bahagia. Jangan bebankan mereka untuk kita jadikan mereka sebagai pengasuh anak-anak kita. Subhanallah. Apalagi sampai memerintah orang tua kita untuk kesana, untuk kemari, untuk membereskan rumah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu semuanya merupakan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita lanjutkan ya, berbakti kepada kedua orang tua apabila sudah meninggal. Ya, tadi sudah yang pertama menyambungkan tali silaturahim ya kepada kedua orang tua sudah. Yang kedua teman-teman adalah memintakan ampunan ya, subhanallah, memintakan ampunan
untuk orang tua kita dengan syarat nih orang tuanya muslim. Orang tuanya meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim dan muslimah. Beda kalau misalnya orang tuanya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya anaknya tidak akan sampai kepada orang tua yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapati orang tua kita meninggal dalam keadaan muslim dan muslimah. Artinya doa-doa kita masih sampai kepada kedua orang tua kita yang saat ini mungkin sudah ada yang meninggalkan kita. Kemudian di antara baktinya kita kepada kedua orang tua apabila mereka sudah meninggal adalah melaksanakan wasiat. Ini penting banget ini. Kadang orang tua itu sebelum meninggal mereka berwasiat ya kepada kita sebagai anaknya. Maka apapun yang menjadi wasiat dari keduanya, kalau wasiatnya itu tidak bertentangan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita jalankan. Sebagai bentuk baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, ya teman-teman, di antara baktinya kita kepada kedua orang tua kita adalah ya membayarkan hutang-hutangnya. Jadi subhanallah terkadang ya, ada orang tua itu yang dia harus berhutang misalnya karena memang keadaannya tidak memungkinkan gitu ya, keadaannya memang harus berhutang. Maka ketika kita tahu ada hutang orang tua yang belum dibayarkan, kita bayarkan segera. Kalau bisa teman-teman, misalnya nih, ketika orang tua kita meninggal, jangan kemudian ahli waris cepat-cepat untuk mau dibagi warisan. Tuntaskan dulu apakah orang tua kita punya hutang. Kalaupun misalnya orang tua kita punya hutang, maka kita bayarkan dulu hutang-hutangnya. Ya, kalau misalnya orang tua ternyata tidak meninggalkan harta warisan ketika mereka meninggal dunia, maka kita sebagai anaknya membayarkan hutang kedua orang tua kita. Ya subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya untuk bisa membayarkan hutang orang tua kita apabila orang tua kita ternyata berhutang sebelum mereka meninggal dunia. Dan terakhir teman-teman adalah mengunjungi kawan-kawan atau memuliakan sahabatnya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, terkadang yang namanya orang tua itu di masa tua mereka ingin kembali berjumpa dengan teman-teman sebayanya. Ya subhanallah. Jadi banyak kasus di mana orang tua kita itu misalnya kita ajak ke rumah kita. Bu, ayo bu, misalnya ya, tinggal di tempat kita yuk. Ya, di sini lebih besar. Orang tua tuh kebanyakan ya teman-teman, mereka akan menolak untuk tinggal bersama kita. Mereka lebih memilih untuk tinggal di desa. Karena di antara faktor yang mereka lebih memilih untuk tinggal di desanya mereka masing-masing adalah kata mereka bisa berjumpa dengan kawan-kawannya. Dan itu yang membahagiakan mereka. Ya subhanallah, kami juga mengajak orang tua kami untuk tinggal bersama kami. Mereka mengatakan, biarkan kami tinggal di rumah kami. Kami bisa berjumpa dengan kawan-kawan kami, ya Masya Allah. Nah, sebagai bentuk berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, maka kita muliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Dan kita sebagai anak harus tahu siapa sahabat orang tua kita. Manakala orang tua kita sudah tiada dan meninggalkan dunia ini, kita pun masih bisa mengunjungi sahabat-sahabat orang tua kita. Kita masih bisa memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Dan itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dari baktinya kita kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ibu-ibu, anak-anak yang pandai bersyukur kepada Allah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita di masa hidup mereka ataupun ketika mereka sudah meninggalkan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa aqulu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.